Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Pertama dan utama sekali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka KPR atau sering diperpanjang dengan kajian puasa Ramadan ya. Paket Ramadan. Kajian paket Ramadan. Pada hari ini 13 Ramadan 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2012. Tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita bersama, yakni Al-Quran dan Hadis, dan semoga keduanya sebagai pedoman kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia yang fana ini dan insya Allah di akhirat kelak nantinya. Amin. Baiklah, kita langsung saja pada materi kajian kita pada hari ini, yakni kiat berbisnis ala Rasulullah. Dalam hal ini disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Kalsi. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin yang insyaallah bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini seperti yang disampaikan oleh pembawa acara kita dengan gayanya yang khas ya. Jadi etika ataupun kiat-kiat berbisnis dalam Islam. Dalam segala urusan memang diperlukan etika dan kiat-kiat ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa optimal. Karena Islam itu tidak mau kita dalam menjalankan sesuatu itu setengah-setengah. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi kiat-kiat ataupun etika berbisnis dalam Islam, yang pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang bisa kita ketahui setelah mungkin sebelum ini kita sudah menyampaikan materi tentang jual beli dalam Islam. Tapi dalam konteks yang lebih luas lagi ya, kita akan menyampaikan materi etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, di dalam konteks berbisnis, ketika kita sudah memutuskan untuk menekuni bidang ini, Islam sangat menganjurkan yang pertama ya, kita bekerja dengan segala kesungguhan, mujahadah ya, artinya dalam kita melaksanakan pekerjaan secara umum ataupun secara khusus dalam dunia bisnis di sini, kita memang kedepannya punya target bagaimana mujahadah, bersungguh-sungguh kita di dalam kita berbisnis ya, sehingga nanti dari perencanaan ya, dari proses sehingga hasil yang kita dapatkan juga akan total ya. Karena kalau berangkat dari tidak mujahadah alias setengah-setengah dan prosesnya berjalan terus sampai ya dengan niat yang sama, dengan cara yang sama, tentunya ini tidak akan membawa hasil yang signifikan dalam pekerjaan kita. Saya kira ini sepakat dalam semua urusan ya. Dalam semua urusan, tidak hanya dalam urusan bisnis ya. Dalam segala pekerjaan, kalau kita tidak mujahadah, tidak totalitas ya, maka tentunya hasilnya tidak akan baik ataupun bagus dalam perjalanannya.
Maka oleh karena itu ya, dalam Islam, dalam konteks berbisnis yang sangat diperlukan, yang pertama adalah bekerja atau berbisnis dengan kesungguhan. Mungkin pada awalnya mungkin coba-coba ya. Kan kita ini memang segala sesuatu pengen dicoba-coba. Tetapi jangan sampai berjalan coba-coba, berjalan setahun masih coba-coba juga. Nah, ini yang bikin collab. Tentu ada target, kapan coba-cobanya, sampai kapan, dan seterusnya. Sehingga betul-betul kalau kita total berbisnis dengan perencanaan ya, maka insya Allah ini akan membawa hasil cepat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, kalau kita dalam keadaan ragu-ragu terus, maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang umum menyuruh kita untuk tinggalkan dari apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Dalam berbisnis kalau begini terus, ya berarti mungkin bidang kita bukan bisnis gitu ya, meskipun perlu dicoba juga. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, qala Nabi wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khus min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ya. Apabila kamu di sore hari, jangan sekali-kali menunggu di pagi hari. Ini pun juga dalam berbisnisnya. Ada peluang, segera diambil. Nah, jangan ditunda-tunda gitu ya. Begitu juga pembawa acara ya. Kalau ada peluang langsung ambil. Peluang apa aja deh. Nah, MC. ya karena yang datang, yang lewat di depan kita itu dia nggak bakal kembali lagi. Maka ketika ada peluang dalam konteks apapun juga, amal soleh, apa saja, mungkin juga ketika ada yang berniat pengen menikah, ada peluang langsung diambil cepat. Nah, ya, nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah mengarah ke macam-macam ya. Karena Rasulullah mengatakan, apabila kamu di waktu sore ingin melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda besok. Yang bisa ikutin sekarang. Fa idza asbahta, kalau kamu berada di pagi hari dan pengen berbuat sesuatu, fala tantazirus masa, jangan kamu tunggu-tunggu waktu sore. Kenapa? Karena belum tentu nanti waktu sore lebih bagus dari yang kamu dapati ketika pagi. Itu udah masuk standar, langsung ambil cepat. Nah, gitu. Ada peluang bisnis, langsung ambil. Coba dulu kan, tapi dengan perencanaan. Yang kedua, etika berbisnis atau kiat-kiat berbisnis menurut Islam itu yaitu menghasilkan yang terbaik. Menghasilkan yang terbaik. Dalam bahasa hadisnya adalah al-itqan wal ihsan. Ya, al-itqan wal ihsan. Karena memang innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinu qitlata, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Artinya apa? Islam tidak menyenangi, tidak menyukai kalau pemeluk agamanya dalam mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah amanah, apapun urusannya itu asal-asalan. Jadi nggak boleh, nggak bisa. Gitu ya. Kalau dari awal kita mungkin baru nggak masalah, tapi ada target. Jangan sampai dari awal mu'alaf sampai dimatiin gua mu'alaf. Siapa Pak? Nomor itu mustahik zakat gitu. Siapa? Kenapa? Mu'alaf. Dari kapan Islamnya? Tahun 80-an Islam. Itu bukan mu'alaf lagi. Memang awalnya mu'alaf, tapi punya target. Kapan? Karena mu'alaf itu apa namanya? Mu'alaf itu kan orang yang masih lemah Islamnya. Sampai kapan lemah Islamnya? Tentu punya target. Di sini dari yang bersangkutan juga kaum muslim. Dalam segala urusan juga, dalam berbisnis. Mungkin pertama kita dibimbing dan wajar dibimbing, tapi jangan sampai seterusnya juga harus kita bisa itqan wal ihsan. Islam juga seperti itu kan. Innallaha ahabba ya, innal 'abda iza 'amila 'amalan ahabballahu ayyuskinah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengerjakan sesuatu amal, sesuatu urusan atau pekerjaan, ahabballahu ayyuskinah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai ya, orang yang berbuat itqan, berbuat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ya, ini penting. Karena apa? Karena memang Allah juga mencontohkan dalam Al-Quran bagaimana beliau, Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengerjakan sesuatu,
meskipun ini untuk makhluknya, tapi Allah kerjakan dengan baik. Biasanya, misalnya dalam masalah penciptaan langit dan bumi ya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut la yaqulanna Allah la yakunna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wa kana arsyu 'alal ma' dan singgasananya di atas air. Seperti apa ayatnya Allah alam ya. Liyabluwakum agar Allah bisa menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Biasanya. Ya Allah saja dalam menciptakan segala sesuatu tidak salah-salah sampai betul-betul menciptakan bumi dan langit sampai 6 hari dan seterusnya. Kita pun juga dalam konteks bisnis harus begitu. Terus karena apalagi dalam konteks berbisnis ya, masalah jasa, pelayanan gitu ya. Apalagi kompetitor banyak gitu ya. Itu kan nanti dengan sendirinya kita akan tergilas kalau kita tidak memperhatikan ihsan dalam bisnis kita. Kemudian yang ketiga dalam konteks berbisnis yang perlu kita perhatikan adalah bermurah hati. Nah, ini bagi penjual atau pelaku bisnis ini merupakan sifat yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, karena ini merupakan sifat yang selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menekuni bisnisnya. Haddatsana Ali bin Abbas, haddatsana Abu Ghassan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai atau menyayangi seseorang yang bermurah hati ketika menjual. Bermurah hati ketika menjual. Seperti apa tuh Pak kira-kira? Kalau pelanggan dikasih harga spesial, biasa. Saya kira juga sudah dijalankan sama Telkomsel ya. Yang pelanggannya tahun berapa tuh beda dengan tahun yang baru kan. Ada itu nanti bulan Ramadan ada lagi bonus ini, bonus itu kan. Gratis semau-maunya untuk semuanya kan. Macam-macam. Itu baru murah hati. Artinya memang begitulah ya. Boleh nggak Pak beda harga? Boleh. Pokoknya yang datang pembeli orang kaya, kasih harga tinggi boleh. Nggak ada masalah kan. Yang datang orang yang apa adanya atau mungkin membutuhkan, kita kasih harga murah, boleh. Tidak ada masalah. Itu namanya samhan idza ba'a. Dia bermurah hati ketika jual. Kemudian samhan idza ishtara, juga bermurah hati ketika membeli. Maksudnya apa nih? Nawar tidak ketulungan kan? Jangan sadis. Jangan afgan. Ini ibu-ibu gitu ya. Nawar jangan ketulungan Pak. Sampai modal pun habis nih. Jangan nggak boleh gitu ya. Artinya nawarnya wajar-wajar. Kan? Termasuk juga yang jual jangan terlalu ini ya. Apa namanya? Lihat umpamanya siapa yang datang. Bikin tinggi juga. Ataupun juga membohongi juga boleh. Nah, yang dimaksud bermurah hati ketika membeli ya nawar jangan terlalu berlebihan, atau yang menawar barang yang pantas ditawar, jangan pula yang sudah ada label yang udah memang nggak bisa ditawar pula ke kasir kan, ketawar kasir itu kan mesam. Kemudian kalau umpamanya ya dalam konteks berhutang misalkan ketika yang berhutang dia tidak mampu membayar dan kita mengetahui kondisinya begitu, nah kita kasih dia umpamanya waktu yang lebih panjang lagi, atau wa antasaddaqu khairul lakum, lebih baik bagi kita untuk mensedekahkan kepada mereka. Itu namanya samhan idza ishtara. Ya. Wa samhan idza iqtada. Ya, kemudian juga kita bermurah hati ketika kita menagih. Ada kejadian juga hutangnya 200.000, tapi barang yang diambil di rumahnya 1 juta kan. Kan ada juga tuh, oh ini TV nih, ini kulkas bawa semua, padahal berapa hutangnya Pak? Cuma 200.000, nah, itu nggak boleh. Kalaupun nanti sampai waktu tertentu deal, umpamanya kalau belum dibayar kami jual juga ini,
Tapi berapa yang terjual, berapa hutang dia, kalau ada sisa kasih ke yang bersangkutan. Nggak boleh diambil sama yang punya hutang tadi. Itu dosa. Karena yang diambil adalah haknya. Nah, ini konsep atau kiat-kiat atau etika berbisnis dalam Islam. Ya, jadi bermurah hati dalam semua pihak ya. Bapak ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya, yang perlu kita perhatikan dalam kita menekuni dunia bisnis menurut Islam adalah memakai cara yang legal ya, cara yang legal untuk menghasilkan yang halal. Jadi tidak hanya sekedar barang ataupun konten yang bersangkutan ya. Pak, barangnya halal Pak, tapi tidak sekedar itu. Prosesnya bagaimana dalam kita mendapatkan gitu. Apakah dengan cara yang dibenarkan dalam Islam atau tidak ya. Pak ya, saya ambil buah mangga Pak, kan halal. Iya, buah mangganya halal, cuman ngambilnya gimana tuh? Izin nggak sama orangnya tuh? Nah, kalau nggak izin berarti haram dong tuh ya. Atau juga dalam konteks riba, jangan sampai kita menggunakan cara riba. Nah, riba itu misalkan tadi ya, dalam konteks banyak orang terjebak dalam masalah sebetulnya adalah qorot, pinjam meminjam. Tetapi dalam qorot itu juga berlaku ada keuntungan, itu nggak boleh. Kalau kita pengen untung juga, jangan masuk dalam masalah pinjam meminjam atau al-ariyah atau al-qorot, masuk dalam masalah murabahah atau mudharabah. Kalau judulnya adalah pinjam, maka berapa yang dipinjam, segitu yang dikembalikan. Kalau pengen untung juga, jangan masuk lewat pintu qorot atau al-ariyah. Banyak orang yang kena di sini. Ya, Pak pinjam Pak uangnya, nanti mengembalikannya 10% ya. Itu nggak boleh. Nanti kenanya di akadnya. Karena nanti akan membedakan antara riba atau bukan riba itu pada akad sebetulnya. Meskipun nanti sebetulnya sama aja kok Pak. Bahkan nanti dalam pengembalian yang dengan sistem riba lebih ringan. Dengan sistem yang katanya syariah lebih berat atau lebih mahal gitu ya. Sebetulnya penekanannya bukan pada berat atau ringan, tapi pada akadnya. Ini akad yang dibolehkan oleh Allah, ini yang tidak dibolehkan oleh Allah. Kalau judulnya adalah al-ariyah ataupun al-qarat, maka pinjam berapa yang kita pinjam, segitu yang kita kembalikan. Nah, itu sebetulnya. Kalau pamunya kemarin ada yang nanya, Ustaz, lebih ringan dong ini Ustaz. Saya kasih pilihan. Ibu mau yang mana? Mau yang lebih ringan pembayarannya, ya, tetapi caranya tidak halal, atau agak lebih berat pembayarannya tapi caranya dihalalkan oleh Allah? Mau pilih yang mana? Saya mau yang lebih ringan Pak Ustaz dan caranya dihalalkan. Itu nggak ada, dua aja. Sekarang yang ada dua aja pilihan dua. Nah, kalau saya biarlah agak lebih berat tetapi caranya dihalalkan. Kenapa itulah? Kenapa muncul ya perbankan syariah? Itu karena dalam rangka untuk memberikan alternatif kepada. Kecuali kalau udah kepepet, kalau memang udah dengan segala cara ini nggak bisa. Karena katanya informasinya kalau ke bank yang sifat syariah agak ketat Ustaz ini. Kalau udah segala cara sudah kita tempuh, sementara ini aja, mungkin ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi yang emergency itu membolehkan segala yang dilarang. Karena ini penting, masalah apa nih? Masalah cara ini juga penting perlu kita. Karena akan mempengaruhi hukumnya. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita kena ya, minta pertanggungjawaban gara-gara cara kita nggak benar atau nggak halal. Ya. Dalam konteks riba ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya. Semua yang terkait dengan riba kena. Semua kena. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan akan datang sebuah zaman umat-umatku itu akan kena ribanya, minimal kena debu-debunya riba. Ya sekarang lah zamannya. Ada nggak yang bisa bebas dari riba sekarang? Hah?
Kenapa? Transferan kan? Macam-macam lah. Nah, itu ngangkut juga. Bersihkan sama zakat. Hah? Sudah dibersihkan sama zakat. Oh, itu tak iya kan? Kotor. Ibarat orang kotor kan mandi lagi kan? Main bola kan becek-becek kena mandi lagi gitu kan? Kan dari inso. Ya. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, ini masalah pentingnya kita itu sensitif dengan yang halal atau yang haram. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, rawahu Bukhari wa Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadima 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'i khisal. An umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an amalihi madza amila fi. Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam. Ya, anak Adam sini kan manusia ya, bukan anaknya Pak Adam. Kaki manusia pada hari kiamat sehingga ditanya 4 perkara. Ya, pertama umurnya dihabisin kemana aja atau dihabisin untuk apa aja. Fima afna dari umur 17 berbalik ya sampai dia meninggal kemana aja tuh, ngapain aja. Pasti Allah tidak akan lewat, tidak akan ada yang terlewati, semuanya akan terscan dengan baik. Kemudian wa an syababihi fima abla, masa mudanya, masa mudanya ngapain aja. Kenapa masa muda di sini sampaikan Pak? Nggak ada masa tua. Kenapa? Karena neko-nekonya pas masa mudanya. Neko-nekonya pas masa muda. Dan itu diakui oleh Rasulullah loh. Belum lagi ada zaman teknologi Telkomsel, Indosat nggak ada ini. Tapi udah diakui masa muda memang masa neko-neko. Nah makanya ditanya dulu, fima abla kan, gitu ya. Wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini dan kalau harta, tanya 2 ini. Dan hartanya min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Berarti min aina itu kan tadi. Kalau dia berjualan, seperti apa bisnisnya? Wa fima anfaqahu. Nah sekarang halal kok Pak. Nah sekarang halal yang didapatkan dikeluarkan kemana juga? Karena kan orang kan nggak ada yang makan duit kan? Itu nggak Pak? Nggak ada uang yang disimpan dimakan sendiri, nggak ada. Pasti uang itu nanti dipakai sebagai alat tukar atau alat beli. Nah makanya ditanyakan wa fima anfaqahu, kemana aja uang itu? Dari mana dan kemana? Sama lah kayak konsep kerja KPK juga kan? Dari mana uangnya? Nah, kemana juga dialirkan. Begitu juga nanti. Makanya kata Rasulullah yang paling berat yang ketiga ini. Sehingga yang bikin lama orang dihisab itu masalah duit. Nah, kalau nggak mau dihisab, jangan punya duitnya. Wa an amalihi maza amila fi, dan dari wa an ilmihi maza amila fi, dan dari ilmunya, pengetahuannya apakah sudah diamalkan atau belum. Orangnya nggak tahu apa-apa, dituntut untuk tahu apa-apa. Setelah tahu apa-apa, tidak berhenti di situ, dituntut untuk mengerjakan atau berbuat apa-apa. Dia kena semua itu. Jadi nggak punya ilmu nggak senang, punya ilmu juga harus diamalkan. Kemudian yang kelima, tidak merugikan orang lain. Konsep berbisnis jangan sampai merugikan orang lain. Makanya ayat pertama di dalam surat Al-Mutaffifin itu sesuai dengan nama suratnya, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang ketika dia jualan nimbang itu dia mengurangi timbangannya. Makanya hati-hati Bu ya kalau belanja di pasar, kalau ada yang arah kemari itu timbangannya, jangan tertarik karena murah harganya. Kadang-kadang dikurangin 1 on. Maka harganya memang kalau dia yang rata-rata 16.000, dia jual 14.000 gitu kan. Kenapa? Pas ditimbangnya, "Ayo Pak, nyoba." Nah, itu nggak boleh. Well, atau seperti apa? Atau barang yang bagus ditaruh di atas. Pas nanti pas pengambilannya yang di dalam itu yang dimasukin dalam. Itu wailul lil mutaffifin. Saya tahu kena pengalaman juga Pak. Bukan pengalaman saya. Bukan pengalaman saya, pengalaman orang.
Jadi itu tidak boleh membohongi orang lain. Jadi, ya, contoh. Kemudian juga dalam berbisnis kita nggak boleh memonopoli sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Nggak boleh. Maka tidak ada konsep monopoli atau apa itu, menimbun-nimbun barang gitu ya, sehingga membuat nanti harga tinggi naik ya. Di bulan puasa, saya nggak tahu gimana sih konsep bulan puasa ini sampai harga mahal-mahal, kalau apa situ nanti memang, tapi kita tahu gitu ya. Kalau memang harganya tinggi gara-gara ada yang nimbun, itu berdosa. Itu dosa luar biasa tuh Pak dosanya. Barang siapa yang memonopoli barang maka dia berdosa dengan dosa yang berat. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang memonopoli bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas dari Allah dan Allah juga berlepas dari dirinya. Mana lagi? Sementara kita ini bergantung kepada Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, bahkan ini kan hadisnya dari riwayat Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mau monopoli bahan makanan selama 40 hari, nescaya hatinya bertambah keras. Bertambah keras. Artinya nanti bebal dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu ada istilah talaqi rukban, haram talaqi rukban. Talaqi rukban itu artinya mencegat tukang-tukang kebun ya, dari kebun-kebun itu sebelum datang ke pasar, kan dia nggak tahu nih harga pasaran berapa. Nah, sama yang mau jualan tuh dicegat di jalan. Ini zaman Nabi begitu, cegat jalan, dia beli dengan harga semaunya dia. Sementara yang tukang kebun yang membawa ke pasar ini, yang dicegat tadi nggak tahu berapa harga yang ada di pasar. Ini diharamkan juga. Kenapa? Karena nipu. Mestinya kalau dia sampai di pasar harganya dapat lebih bagus, tapi ketika itu kena dicegat dan dia nggak tahu. Ini zaman dulu Pak, ya emang belum ada telepon kan, belum ada koran. Tapi intinya yang sampai begini. Kemudian juga dalam syarat yang terakhir, yaitu atau kiat yang terakhir adalah dalam kita berbisnis mesti kita ini faham, ya, kemudian jujur. Faham di sini dimaksudkan pertama tentang dunia bisnisnya, harus ngerti kita. Kalau orang nggak paham, kalau perkataannya Umar bin Abdul Aziz, apabila seseorang melakukan sesuatu itu tanpa ilmu, maka merusaknya pasti akan lebih banyak daripada memperbaiki. Maka kalau kita pengen aman harus paham, ngerti kita, berilmu kita. Merusaknya akan lebih banyak daripada tukang reparasi AC disuruh pula mereparasi handphone, itu bisa bagus tapi bisa rusak Pak, kayak gitu. Bagus ya, bagus dilempar ya, lem diganti baru gitu. Itulah terima bongkar mobil kan, sebelah 1 juta, ini 500.000, wah belajar deh murah kan. Ternyata bongkar doang kan. Pasangnya ada sendiri Pak, kenapa? Kan bongkar doang Pak ya. Balik pasang bautnya lebih 5 kan. Ada repot. Makanya kalau kita nggak paham, makanya sebagian daripada para sahabat Nabi mensyaratkan, karena ini masalah yang terkait dengan masalah agama, masalah halal dan haram, maka tidak diperbolehkan, ini Umar bin Khattab keras nih dalam masalah muamalah bisnis. Tidak diperbolehkan berjualan di pasar kecuali pedagang-pedagangnya yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Enggak. Nanti kalau sekolahnya sekolah LC nih. Enggak, saya nggak boleh. Zaman Umar ya. Harus berarti ngambil dua jurusan kan, satu jurusan bisnis, satu jurusan LC lah kan, yang paham. Karena masalah halal haram, begitulah Umar ya, dia ketat. Kenapa nanti? Karena nanti bisa jadi dia tertipu dalam masalah agama, bisa jadi dia menipu orang. Nah ini yang dikhawatir. Yang kedua, yang paham dan jujur.
Jujur penting. Jujur karena analisa sebagian kalangan ya para ulama kenapa sih Abu Bakar Siddiq itu dia bisa sukses dalam berbisnisnya, berdagang, padahal seringkali kita mendengar dalam riwayat atau membaca beliau itu sering menginfakkan semua hartanya. Dalam setiap peristiwa yang Rasulullah membutuhkan uang yang besar, pasti di situ ada Abu Bakar Siddiq dan pasti mengalahkan yang lain. Kalau Umar separuh, kalau Abu separuh, sepertiga, kalau Bakar seluruh hartanya. Tapi setelah itu kaya lagi. Nah, analisa dari para ulama karena di antaranya adalah beliau itu dikenal orang yang sangat jujur sehingga dipercaya oleh sahabat-sahabatnya maupun musuh-musuhnya juga. Jadi kalau sahabat percaya itu wajar Pak ya. Tapi kalau musuh percaya sama dia gimana Pak? Itu luar biasa. Makanya itulah. Jadi networking yang bagus, orang yang jujur ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah merugikan orang ya, sehingga meskipun uangnya tidak ada, dia bisa berbisnis dengan modal orang. Kita modalnya banyak atau modalnya ada sebentar doang ya, nanti bangkrut lagi. Dari mana susah. Nah inilah kira-kira. Baik, itu mungkin barangkali. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki session tanya jawab atau diskusi kepada teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang masih dipertanyakan, silahkan. Dan nanti akan mendapatkan, yang bertanya akan mendapatkan masing-masing hadiah satu buku. Oh iya. Yang mungkin tergantung besar kecilnya ya. Yang pertama yang paling besar. Untuk Ustadz ya. Silakan. Ya. Aduh, mana duluan ini? Sebentar satu-satu. Paling dekat. Yang mana dulu Mas? Terserah. Moderator. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya mau nanya akan mengenai hadis yang Pak Ustadz bilang Iya. ada 4 yang akan ditanyakan setelah manusia nanti meninggal. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan mengenai gimana masa mudanya waktu orang itu bijak tapi tuanya dia ngalim. Ngalim, ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Iya. Waktu mudanya bejat ya. Waktu tuanya ngalim ya. Iya. Wan syababi fi ma'ablah. Jadi tetap artinya ditanya. Cuma nanti endingnya itu kan endingnya alim ya. Bagus kan. Artinya jadi mantan penjahat ya. Mantan penjahat nanti jadi ustadz. Daripada nanti mantan ustadz jadi kiai bagus juga kan. Jadi tetap, karena kan memang bahasa hadis begitu. Yang kedua dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Tetap nanti Allah akan menampakkan. Tapi tentu nanti endingnya ini happy ending atau sebaliknya. Memang kita berharap dari awal happy terus kan, awalnya happy, prosesnya happy, pas juga meninggal husnul khotimah kan. Dan jangan sampai berharap, wah Pak, entar Pak kita taubat, nggak ada jaminan, entarnya kapan kan? Tahu-tahu nanti bablas sampai semuanya. Jadi tetap nanti, gitu. Cuma nanti, ya, karena memang endingnya bagus, insyaallah nanti ditampilkan juga, oh ternyata bertaubat. Wallahu a'lam. Oke. Silakan. Ini Ustaz, mengenai konsep koperasi simpan pinjam, kan itu sebenarnya kalau tetap meminjam, dia tetap mengembalikan, ada tanda kutip entah bunga atau perjanjian apa, tapi pada akhirnya setelah dia dengan dia banyak meminjam itu, dia akan mendapatkan reward yang lebih besar juga. Itu kan sebagai jasa atas peminjamannya itu bagaimana? Ya, yang jelas mungkin nanti penamaannya mungkin saya mungkin berzuzon nanti, karena tidak semua simpan pinjam itu yang bersifat konvensional ya. Meskipun dalam penamaan tidak salah ya. Ini kan simpan pinjam. Karena nanti juga ada simpan pinjam syariah, bahasanya gitu kan. Tapi sebetulnya bukan simpan pinjam syariah.
yang saya ketahui itu ada nanti bentuk pembiayaan ya. Umpamanya dalam bentuk apa dia pengen beli laptop untuk anak dia. Nanti laptop itu akan dijual kembali oleh koperasi itu kepada dia dengan akad yang berbeda, bukan akadnya akad pinjam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kalau betul juga dalam konteks pinjam meminjam, nah itu nanti bisa dibenarkan dalam pengertian begini. Tapi juga tidak semua ulama yang membenarkan tindakan seperti itu. Tetap seperti pinjam juga, cuman kita akan mengenakan biaya administrasi. Pinjam meminjamnya tetap Pak, dia minjam berapa, nanti mengembalikan juga segitu. Cuman karena kita ini berupa semacam lembaga ataupun lembaga keuangan atau apa, kita punya kantor sewa, kita punya karyawan, kita punya itu semua dihitung. Cuman tidak digabungkan dengan uang pengembalian tadi, namanya uang administrasi. Nggak mungkin nggak dihitung ini, karyawannya digaji, dan semacamnya, itu dipisahkan, namanya administrasi. Dan itu tetap flat, tidak boleh nanti terkait dengan besaran pinjaman. Sebagian ulama membolehkan yang seperti ini, tapi juga ada yang tidak membolehkan. Nanti tidak membolehkan, solusi yang lainnya murabahah ataupun mudharabah. Allah a'lam bishawab. Maka memang sebagusnya memang lembaga-lembaga keuangan seperti ini, karena dalam masalah ini sangat erat kaitan hukumnya dengan Islam. Memang kalau saya tidak salah senantiasa dicantumkan itu pengawas syariah. Karena ini akan membedakan antara sistem-sistem lembaga keuangan atau bisnis yang konvensional dengan yang syariah. Karena yang sesuai syariah itu mesti ada pengawas syariah. Meskipun nanti gini, pengawas syariahnya tentu tidak akan mengakomodir semua pendapat ulama. Ya. Tetap nanti ada yang nggak setuju juga. Wah, ini kan menurut pendapat ini. Ternyata yang tidak setuju tadi dia menggunakan pendapat yang agak lebih ketat. Meskipun ada yang saya ketahui kalau di Indonesia dia menggunakan mazhab Malaysia. Ya, kalau dalam masalah keuangan itu kan, kalau di dunia kita ini, kalau dalam dunia syariah ini ada dua nih, ada mazhab Pakistan. Kalau yang dalam masalah bisnis keuangan keislaman lah ya, keuangan seterusnya itu ada mazhab Malaysia. Yang Malaysia agak lebih longgar tentang transaksi keuangan, akan menggunakan pendapat yang cenderung lebih longgar. Kalau Pakistan itu agak lebih ketat. Apakah nanti akan menggunakan yang lebih longgar? Itu terlepas dari pengawas syariah yang bersangkutan menggunakan yang mana dalam menerapkan sistem syariah. Jadi rata-rata memang kalau di Indonesia mazhabnya kiblatnya ke Malaysia kalau masalah konsep bisnis syariah. Karena nanti jangan salah, nanti ada kelompok itu nggak bisa. Ternyata kan beda mazhab tadi. Allahu a'lam. Tetap mesti ada pengawas syariah biar aman secara syar'i. Oke. Ada yang lain? Yang yuk lagi. Ya, mungkin dari saya Ustaz. Oh ya. Tapi tenang aja, nanti pertanyaan keempat akan saya berikan hadiah juga. Pertanyaan saya yang pertama Ustaz seperti ini. Pernah saya mendengar kalau misalnya dulu itu misalnya kita membeli buah-buahan, itu zaman dulu Ustaz ya, membeli buah-buahan dalam satu pohon tapi buahnya belum berbuah. Nah, dan kita beli nanti buah-buahan yang di pohon ini akan saya beli dengan harga segini, dan itu dilarang Ustaz ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman, sekarang juga bisnis sekarang makin maju, pembelian rumah Ustaz. Ya, pembelian rumah terkadang mungkin teman-teman juga punya pengalaman kalau membeli rumah, membayarkan DP padahal rumah belum dibangun, dan disampaikan rumah akan dibangun atau dimulai pembangunan ketika pembayaran DP sudah dimulai. Nah, itu dan harga juga sudah ditentukan. Nah, dalam arti berarti kita membeli atau kita mulai melakukan pembayaran namun barangnya belum ada. Nah, itu bagaimana
menurut hukum Islam. Yang pertama. Yang kedua, sekarang alternatif pembayaran sekarang semakin banyak, Ustaz. Di antaranya mungkin secara yang tradisional ya, yang langsung face to face itu, misalnya kalau kamu beli cash harganya Rp1, tapi kalau kamu bayar nyicil 2 kali misalnya dalam 2 bulan harganya Rp2 dengan pembayaran tenor 1 rupiah. Nah, itu selisih itu bagaimana, Ustaz? Apakah masih dikatakan bunga atau bagaimana menurut konsep hukum Islam? Itu saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya kira nanti ada bedanya yang pertama ya, dengan memang saya pernah menyampaikan di sini bagaimana tidak dibolehkan bagi seorang penjual buah-buahan, mungkin pembeli kebun, ketika ada pembeli yang datang, karena pembeli dan melihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan bibit yang sudah ada bagus, lalu dia memberanikan diri, uang Pak, pokok 1 pohon saya hargai 5 juta, itu nggak boleh, karena kan nanti ada gharar ya, kecuali nanti kalau sifatnya dia ngasih uang apa sih, booking nggak apa ya istilahnya, pokoknya Pak ini tanah jadi Pak, tapi nanti harga kita ngikuti pasar nanti gimana, ketika nanti jadinya berapa, ini buahnya gimana nanti kita hitung nanti apa, yang pembelinya saya Pak, itu boleh, karena transaksinya bukan ketika itu, sekedar hanya untuk memberikan semacam garansi ikatan. Nah, agak beda dengan yang perumahan tadi, karena kalau buah itu kan tidak bisa direkayasa, maksudnya dalam pengertian saya nggak tahu kedepannya dia jadi bukan nih. Ya. Kalau yang rumah agak lebih ini, kemudian nanti disesuaikan dengan kriteria atau rincian yang ada. Ya, oke, ini masih belum jadi, masih fondasi Pak ini, tapi kan nanti jadi kan kayak begini. Nah ini nanti Bapak bisa nuntut kan, kalau umpamanya yang dibangun itu tidak sesuai dengan yang ada nggak ini ya, peraturannya atau undang-undang ada kan yang mengatur itu, ketika tidak sesuai bisa berbeda dong, ya kan? Ya, tidak masalah, Ustaz. Walaupun Tidak masalah. terkadang nanti di lapangan ya itu mungkin hal yang terjadi ke belakang ya, tapi pada dasarnya itu tidak masalah. Karena memang berbeda sih Ustaz. Kalau buah gimana kita menentuin? Karena lebih itu nanti yang di atas kan yang menentukan. Kalau ini jadi udah ini, bahkan dia udah punya master plan ini kan, mesti jadi begini. Kalau tidak sesuai kami komplain. Oke, gimana, deal nggak? Deal loh kan, si DP. Iya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Masalah pembayaran. Misalnya kalau cash bayar sendiri. Iya, tidak masalah, asal akadnya di awal. Oh Pak, dalam Islam nggak boleh Pak. Ada 2 harga. Siapa bilang 2 harga? Ya nggak boleh 2 harga dalam satu transaksi. Nah Rasulullah SAW samanaini fi bai'atin wahidah. Rasulullah SAW melarang 2 harga dalam satu transaksi. Artinya dalam satu transaksi 1 harga. Umpamanya Bapak pengen cash atau pengen kredit, pastiin dulu nih. Nah kalau pengen cash ya segini harganya. Kalau pengen kredit ya segini harganya. Wajar kan? Kenapa kredit lebih mahal ya? Karena kan pembayarannya kan nggak langsung, cicil. Tapi asalkan akadnya di awal. Kalau sistem bunga nggak, akadnya lain, dalam pelaksanaannya harganya sekian, tapi bunganya tambah. Banyak orang yang salah memahami dalam masalah kredit boleh, karena mereka mengatakan ini kan 2 harga dalam satu, 2 harga tidak boleh. Yang nggak boleh itu 2 harga dalam satu transaksi. Harus diklirkan dulu. Kalau Bapak mau milih cash ataupun kredit, mau pilih mana nih? Saya pilih cash, harga sekian, boleh. Allah. Oke. Baik, silakan, ada yang lain? Cukup.
Cukup. Enggak, mungkin ini Ustaz, perlu diperjelas sedikit masalah kredit tadi Ustaz. Ya. Karena kan sedikit tipis gitu, dengan misalnya pinjaman berbunga jadinya gitu kan. Dengan kredit tadi, misalnya kayak KPR perumahan gitu kan. Kan bahasanya kredit sebetulnya. Tapi juga dengan konsep berbunga gitu. Jadi mungkin perlu sedikit penjelasan dari Ustaz gitu, perbedaannya gitu, bagaimana gitu Ustaz. Iya. Jadi kalau yang kredit yang menggunakan sistem syariah, dia dari awal memang sudah ditetapkan berapa harganya. Misalnya kan begini, harga cash 150 juta. Harga kredit berapa tahun nih? 10 tahun. Kita naruhnya 250 juta. Pak setuju nggak? Setuju mana nih? Setuju kami pilih yang kredit Pak. Setuju nggak dengan harga segini? Ya setuju Pak. Nanti dibagi-bagi kan? Dia flat. Tidak apa? Tidak fluktuatif. Kalau yang sifatnya bunga, dia akad awalnya tetap akad 150, tapi nanti dalam perjalanan itu bertambah sekian persen, nanti naik turun gitu kan, sehingga akad awalnya tidak sesuai nanti dengan berapa total semuanya. Nah, itu nggak boleh. Kalau yang syariah akad awal 250, nanti jumlah cicilan kalau kita totalkan segitu, berarti nggak berubah kan? Nah, itu berbeda. Oke? Baik. Rendah manggil Taib 3 kali ya, Bang Taib. Kalau dalam bahasa Arab Taib berarti udah kelar kan? Taib. Kalau kita Taib Bang Taib. Pulang-pulang. Baik, mungkin tidak ada lagi, mungkin dari ibu-ibu, kakak-kakak, nggak ada ya. Baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan atau diskusi tadi, maka berakhir pula pengajian kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan selenggarakan besok, mungkin khusus kepada ibu-ibu ya, dari Salimah. Baik, itulah tadi acara pengajian pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio.